Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hari ini kita akan belajar materi budaya hidup sehat, yaitu menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV/AIDS. Apa itu AIDS dan apa itu HIV? Mari kita saksikan video berikut ini. The human immunodeficiency virus, or HIV, attacks the body's immune system. If left untreated, the disease progresses to its most severe stage, AIDS. HIV is an enveloped virus containing two identical strands of positive sense linear RNA, along with several enzymes. Transmission can occur following exposure to infected blood and other bodily fluids. Once inside a person's body, the HIV virus infects specific cells in the immune system, called CD4 T cells, which is then forced to produce many new copies of HIV. These new viruses are released and go on to infect other CD4 cells. The CD4 T cells are destroyed, which compromises the immune system. Flu-like symptoms are usually experienced within 2 to 4 weeks of infection. A person with chronic HIV infection may have just progressed with mild to absent symptoms in the first few years, and oftentimes will be unaware of the infection. If left untreated, HIV can progress to AIDS, which is associated with opportunistic infections. If severe, these conditions can result in certain cancers and eventually death. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh HIV. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus atau jasad renik sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, kalian perlu tahu tentang mitos dan fakta seputar HIV/AIDS. Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Mitos yang pertama, HIV dan AIDS adalah penyakit yang sama. Faktanya, HIV dan AIDS berbeda. HIV adalah jenis virus yang menyerang imunitas tubuh, sementara AIDS adalah komplikasi dari HIV yang tidak ditangani dengan baik. HIV adalah nama virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, dan AIDS adalah tahap lanjut dari infeksi HIV jangka panjang. AIDS memiliki gejala yang berkaitan dengan penurunan daya tahan tubuh dan memicu masalah kesehatan lain lebih serius. Proses perkembangannya, tidak semua orang HIV positif akan terjangkit AIDS. Jika seseorang menjalani pengobatan HIV secara tepat guna, hal tersebut mampu memperlambat atau menghentikan perkembangan virus HIV agar tidak berujung pada AIDS. Mitos yang kedua, menular melalui kontak fisik sehari-hari seperti jabat tangan, pelukan, bersin, dan sejenisnya. Faktanya, hanya menular lewat 3 cairan tubuh, yaitu cairan kelamin, cairan sperma dan vagina, darah, dan ASI. HIV tidak menular hanya dengan sentuhan kulit, bersalaman, berciuman, berpelukan, dan berjabat tangan, berada di satu ruangan dan menghirup udara yang sama, berbagi peralatan gym, peralatan makan, hingga meminum dari gelas yang digunakan oleh OTH. HIV hanya ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, sumsum tulang belakang, air mani, cairan vagina dan anus, serta ASI. HIV masuk melalui selaput lendir, luka terbuka, atau goresan di kulit orang yang tidak terinfeksi HIV. Dan mitos yang ketiga, nyamuk dapat menularkan HIV. Faktanya adalah HIV bisa menular lewat darah,
tapi tidak termasuk gigitan serangga. Sampai saat ini tidak ada bukti medis bahwa serangga, khususnya nyamuk, dapat menjadi perantara penyebaran HIV. Saat nyamuk berpindah lokasi gigit, nyamuk tidak mengalirkan darah milik orang sebelumnya kepada orang yang digigit. Selain itu, HIV dalam serangga juga tidak bertahan lama. Bahaya penyakit HIV/AIDS. Yang pertama, merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Yang kedua, menyebabkan kematian karena belum ada obatnya. Yang ketiga, terjangkitnya sebagian besar pada anak muda. Dan yang keempat, berdampak pada kondisi sosial dan emosional. Penularan penyakit HIV/AIDS. Yang pertama, hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Kedua, alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya seperti akupuntur, tindik, tato yang tercemar HIV. Ketiga, ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Gejala penularan HIV/AIDS: demam, rasa lemah dan lesu, sendi terasa nyeri, batuk, serta nyeri tenggorokan. Hal-hal yang tidak menularkan HIV/AIDS. Yang pertama, berjabat tangan. Kedua, bersentuhan dengan pengidap HIV. Ketiga, penderita AIDS bersin atau batuk di depan kita. Yang keempat, bersama-sama berenang di kolam renang. Yang kelima, menggunakan kamar mandi yang sama dengan pengidap HIV. Dan yang terakhir, melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya. Pencegahan penyakit HIV/AIDS. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Kedua, selalu menghindarkan diri dari penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika, heroin, ganja, dan lainnya. Ketiga, menjauhkan diri dari minuman yang bisa memabukkan. Keempat, sebaiknya tidak menggunakan alat-alat suntik, tindik, tato, pisau cukur, atau sikat gigi bersama orang lain. Dan yang kelima, selalu membersihkan, mensterilkan peralatan medis atau non-medis, khususnya yang berhubungan dengan cairan tubuh manusia. Pengobatan penyakit HIV/AIDS. Ada beberapa obat yang bisa digunakan. Yang pertama ada AZT, yang kedua DDI, dan yang ketiga DDC. Akan tetapi ketiga obat tersebut belum menjamin proses penyembuhan. Sampai sekarang belum ada obat yang tepat untuk menyembuhkan penderita AIDS secara total. Pengobatan yang dibutuhkan seorang penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan infeksi sampingan yang muncul, tetapi juga untuk mencegah komplikasi virus ini lebih lanjut dan untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita akibat sistem kekebalannya yang sudah rusak. Anak yang berpendidikan lebih siap untuk menangani semua tantangan hidup, mulai dari hiruk-pikuknya kehidupan hingga menghindari penyakit seperti HIV/AIDS. Untuk itu, ayo mulai budayakan kehidupan yang sehat dan mulailah dari diri sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.